Oke, jadi kita lanjutkan pertemuan ketiga ini mengenai bab tauhid ya, di buku yang tauhid dan fisika itu ya. Jadi ini Bapak share screen dulu. Oke, ini ya. Ini soft copy-nya sebenarnya. Di hard copy-nya masih banyak di Prodi. Nah, ini bukunya, covernya lain. Ini draft awal kemarin. Kemudian yang yang dicetak itu ada cover ya, tapi isinya sama. Nah kemarin sebelumnya sudah kita bahas atau kalian yang membahasnya, yang menjelaskan bagian-bagian di bab 1 ini gitu ya. Kemudian yang nanti ada pertanyaan, sebenarnya di buku itu ada pertanyaan ini. Nah, yang pertama pertanyaannya itu adalah ini ya, jelaskan tujuan penciptaan manusia itu secara tersurat maupun tersirat gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jelaskan antara hubungan syahadat dengan ibadah sebagai salah satu tugas keberadaan manusia di muka bumi. Jadi jelaskan apa hubungan syahadat dengan ibadah. Itu ya. Kemudian yang keempat itu jelaskan bagaimana cara kita untuk bisa berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik secara akal ataupun dengan yang lainnya. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, yaitu sebenarnya itu apakah kita yang mengenal Allah ataukah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hambanya gitu ya. Nah, nanti silakan dipahami, direnungi, kira-kira apa sih maksudnya dan dijelaskan apa isinya itu ya. Nanti siap-siap saja, entah itu nanti dalam bentuk tugas atau apa. Terlepas dari tugas secara akademis, itu adalah tugas seumur hidup. Ya. Nah, jadi silakan dipahami itu apa sebenarnya di bagian ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2, bab kedua, itu tentang tauhid sendiri gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di bab kedua itu adalah seperti ini. Jadi diharapkan kita memahami secara mendalam makna tauhid baik dari berbagai sudut pandang. Kemudian kita mampu menginternalisasinya ya, pada pribadi kita masing-masing. Jadi konsep tauhid itu setelah kita paham, setelah kita tahu, nah bagaimana itu kita internalisasi, kita jadikan semacam rule of life atau pandangan hidup atau jalan hidup kita, gitu ya. Nah, kenapa tauhid harus dijadikan jalan hidup kita? Sederhananya kemarin yang untuk UAS-nya yang berkaitan dengan tauhid, kalau tidak tauhid, kalau menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dosa yang tidak terampuni katanya. Ya.
Nah, makanya tugasnya, UASnya, bahkan UAS untuk seumur hidup itu, nah, jelaskan syirik yang paling kecil itu kemarin ya. Yang paling halus itu syirik itu yang mana? Gitu ya. Nah itu ya. Jadi harapannya setelah paham, oh maksud tauhid itu adalah seperti ini, maka itu kita masukkan ke dalam ranah kehidupan kita. Artinya kita internalisasi, kita aktualisasi dalam perjalanan hidup kita, itu ya. Jadi bukan hanya sebatas ilmu yang ditulis dalam buku yang tidak seberapa ini, gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya ilmu yang tertulis dalam buku yang sederhana ini. Nah, itu harapannya ya setelah kita tahu belajar tauhid ini. Oke. Nah, ini adalah definisi awal dari tauhid yang kita kenal. Nah, biasanya tauhid itu ya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atau dalam bahasa yang umum biasanya apa sih tauhid itu misalnya? Ada yang menjawab biasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasanya ya. Nah, kalau dari segi bahasa tauhid itu berupa kata dasar dari kata kerja. Jadi kalau kata kerjanya yuwahidu, kata kerjanya yuwahidu, maka masdarnya wahda. Itu ya. Jadi untuk lebih jelas bagaimana apa itu masdar, apa itu fiil atau apa itu yang lain, nah itu nanti silakan ditambah-tambah pengetahuannya di bagian bahasa Arab. Nah, gitu ya. Nah kemudian, nah ini ya, jadi tauhid itu yang bagian ini itu berasal dari wahda, yuwahidu, dan tauhidan. Nah maksudnya, nah, ini yang paling penting. Jadi maksud tauhid itu sebenarnya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Nah, ini yang rumit. Ya, rumit sekaligus sederhana, sekaligus simpel dan sebagainya. Jadi tujuan tauhid itu sebenarnya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Ya. Nah, misi pertama yang diemban oleh Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu belum melaksanakan sholat, belum puasa dan sebagainya, belum ya. Jadi misi utama yang dijalankan oleh beliau itu adalah menegakkan kesadaran tauhid ini. Ya. Jadi pada saat itu ya, dalam sejarah mencatat bahwa kehidupan di kota Mekah itu menyembah berhala ya. Kalau berhala-berhala itu ya kelihatan, syiriknya kelihatan. Kenapa syiriknya kelihatan? Menyembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam artian syiriknya jelas di sana ya. Nah, yang disembah saat itu adalah berhala-berhala. Jadi banyak berhalanya ya kan. Nah, tujuan atau misi Nabi Muhammad waktu itu dia hanya mengajak semua manusia di kota Mekah, semua orang di kota Mekah itu sadar akan tauhid bahwa sesungguhnya Tuhan yang harusnya kita sembah itu bukan berhala-berhala yang banyak itu. Ya.
Jadi ada Lata, Uzza dan sebagainya, itu kan banyak. Nah, itu. Jadi banyak orang ya, ada yang menyembah apa-apa misalkan. Kalau kita analogikan sekarang mungkin ada yang menyembah bertuhankan ya apa jabatan misalkan, bertuhankan ilmu, bertuhankan amal soleh misalnya seperti itu ya, atau bertuhankan uang, bertuhankan kedudukan. Nah itu kan, nah itu secara tidak sadar, tapi itu masih kelihatan ya. Nah tujuan dari tauhid ini sebenarnya mengajak, ayo, daripada kita menyembah yang banyak-banyak itu, nah, kenapa kita tidak menyembah yang satu saja? Nah, itu. Ya. Nah, tantangannya berat. Tantangannya berat menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid ini berat tantangannya. Ya. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Rasulullah dalam menegakkan tauhid ini sebelum hijrah itu selama 13 tahun, bayangkan. Jadi Nabi diangkat sebagai Rasul itu umur 40 tahun, kemudian selama 13 tahun, selama 13 tahun itu baru menegakkan tauhid. Nah setelahnya, periode setelahnya baru diajarkan tentang sholat, tentang puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Itu. Nah, di sana menggambarkan betapa sulitnya menegakkan tauhid itu sendiri. Ya, samalah seperti kita sekarang. Ya. Nah, kalau kita ngomong misalkan, kita ini harus menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Janganlah kamu itu menyembah harta. Janganlah kedudukan itu kamu jadikan Tuhan. Nah, jadi apapun ceritanya, apapun upayanya, mau menjadi, pokoknya saya mau itu. Ya samalah seperti itu. Nanti kita akan dicemooh oleh orang. Nah, itu. Ketika kita ngomong, oh jangan berebut jabatan misalkan, itu bukan tujuan kita. Oh enggak. Kita akan dicemoohkan oleh orang. Kita akan dikucilkan. Bahkan bisa saja nanti kita dimusuhi oleh mereka-mereka itu. Ya. Nah itu alih-alih yang katakanlah dalam kehidupan dunia. Atau lebih lagi misalkan, ya kalau ibadah itu jangan bertuhankan dengan pahala misalkan. Masa kita ibadah bertuhankan dengan pahala, mengharap pahala ini misalkan seperti itu. Nah, itu juga kita akan dapatkan cemoohan dari orang. Itu susahnya menegakkan tauhid. Padahal tujuan tauhid itu adalah mengesahkan atau membuat sesuatu Tuhan itu, ya jadi kita bertuhankan hanya satu saja. Jangan bertuhankan dengan pahala, jangan bertuhankan dengan surga, jangan bertuhankan dengan neraka, apalagi dengan kehidupan-kehidupan yang ada di dunia. Apalagi bertuhankan dengan nilai A, B, C, kecil gino, gitu kan? Itu. Jadi belajar tauhid ini tidak ada nilainya. Jadi jangan harapkan belajar tauhid ini ada nilainya. Maksudnya, sekalipun kamu dikasih nilai yang paling bagus, itu tidak ada harganya kalau paham tentang tauhid ini. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Itu tidak ada apa-apa. Nah, itu maksudnya ya. Jadi hilangkan Tuhan. Kalau banyak Tuhan, nanti jadi hantu ya. Ya kan? Tuhan. Nah, jadi jangan banyak Tuhan. Jadi nanti jadi hantu. Nah, itu ya. Jadi Tuhannya ya cukup satu saja. Nah, itu ya. itu susahnya menegakkan tauhid ya. Jangankan untuk berdakwah, untuk menjelaskan kepada orang lain tentang tauhid itu, bahkan dalam internal diri kita pun, nah, itu sulit untuk menegakkan tauhid yang sebenar-benarnya. Ya, itu tantangannya.
Oke, itu mengenai tauhid ya. Nah ini yang tadi. Jadi tauhid merupakan hal yang paling penting tadi gitu ya, karena pentingnya ini ya, bisa kita ambil dari filosofi sejarah yang mencatat bahwa sekitar 65% waktu Nabi dakwah itu digunakan untuk tentang tauhid ini, yaitu sebelum beliau hijrah. Nah, berada di Mekah itu masih menegakkan tauhid. Nah, banyak yang menentangnya kan, karena tidak mau. Masing-masing punya Tuhan sendiri, gitu kan. Enak kan kalau punya Tuhan sendiri-sendiri itu enak. Nah, kita bisa ngatur Tuhan, gitu kan. Nah, pokoknya Allah, aku nak ini. Nah, gitu kan. Nah, itu kita bisa ngatur Tuhan. Kalau kita punya Tuhan sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, tapi itu bukan tauhid, gitu ya. Nah, saking pentingnya tauhid ini, maka ada beberapa istilah. Nah, ya. Ada beberapa istilah. Itu yang pertama itu awaludin ma'rifatullah. Jadi sesungguhnya artinya kalau begitu saking pentingnya tauhid ini, kalau begitu artinya bahwa dalam beragama itu yang paling utama itu adalah mengenal tentang apa sih Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dalam bahasa yang umum, bahasa universal, apa sih Tuhan itu? Nah, itu kan. Jangan-jangan Tuhan tadi adalah hantu. Nah, ini kan Tuhan, 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 Tuhan. Nah, itu kan. Nah, itu yang paling penting itu adalah kita mengenal esensi atau maksud bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa atau yang seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, ini esensi dari tauhid. Ya, awalnya itu dari sini. Jadi maksudnya supaya jangan sampai nanti kita ibadah, sholat, atau puasa, atau ngaji, gitu kan. Nah, tujuannya itu paling sampai level-level pahala, bukan maksud merendahkan dan sebagainya, tidak ya, maksudnya ada esensi yang lain yang lebih penting daripada itu gitu ya. Kalau dalam syairnya si Kreise gitu kan, kalau surga dan neraka itu tidak ada, nah masihkah kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu kan. Nah, jangan-jangan kalau misalnya sudah dikasih tahu Allah surga neraka itu tidak ada. Oh, jangan-jangan kita tidak lagi menyembah Allah kan? Artinya ada esensi yang lebih penting daripada sekedar pahala, dosa, surga dan neraka. Sekedar bidadari yang ada di surga itu katanya kan. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Nah, kita diiming-imingi ya bolehlah gitu ya. Kalaupun nanti dikasihkan oleh Allah itu lain perkara ya. Jadi beda dengan kita berharap dengan kita dikasih itu beda ya. Nah, kalau kita berharap, nah itu tujuan kita gitu kan. Tapi kalau kita dikasih itu bukan tujuan kita. Jadi kita kuliah itu, nah itu tujuannya apa dulu? Nah, kan? Kalau tujuannya itu adalah belajar, mencari ilmu dan sebagainya, kamu enggak peduli mau belajar apa, mau gurunya siapa, mau hasilnya seperti apa, nilainya apa, itu enggak peduli kamu kan. Nah, kalaupun nanti dalam belajar itu kamu dikasih A, nah itu bukan tujuan ya. Terima kasih Pak sudah dapat A. Dapat D, alhamdulillah Pak dapat D, aku bisa masih belajar lagi, masih ketemu lagi dengan Bapak. Nah kan itu kan. Nah, jadi yang dikasih itu bukan suatu tujuan lagi. Jadi surga dan neraka itu enggak ada lagi. Kalau sudah tahu yang sebenarnya ibadah, itu maksudnya itu ya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi pentingnya tentang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, ada peribahasa awaludin ma'rifatullah. Jadi
sebenarnya dalam awal-awal beragama itu harusnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal siapa Allah, mengenal siapa yang disembah. Nah, seperti itu. Itu pentingnya tauhid. Oke, ada yang ditanya sampai di sini? Ada yang ditanya? Pak, nanya Pak. Itu Pak, ada nggak Pak ciri orang yang sudah mencapai puncaknya tauhid itu Pak? Oh, puncaknya tauhid. Iya Pak, Ya, ciri. kalau dari sejarah-sejarah ya bisalah dicari ya. Tapi itu pandangan kita keluar ya. Kalau mau dicari puncaknya sendiri, enggak ada. Enggak bisa yang tahu bahwa oh dia ini sudah puncaknya tauhid. Nah, belum ada. Enggak bisa kita. Karena kenapa tidak ada sampai puncaknya? Bisa jadi setelah itu dia turun kembali. Nah, jadi peribahasanya kalau misalnya dia sudah sampai puncak, kemudian dia turun lagi, kan tidak kelihatan lagi ilmuannya di atas di puncak tadi. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita ingin mencari sosok yang sudah mengenal tauhid, mencapai puncak tauhid, yang sekarang maksudnya ya itu agak sulit. Ya. Tapi contoh yang tercatat ya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah itulah yang sudah mencapai ya puncaknya tauhid. Ya. Nah tahu apa? Itu pun baginda Rasul pun dalam kesehariannya itu tidak menampakkan bahwa beliau sudah mencapai puncak tauhid. Itu ya. Nah, kalau pada diri kita, pada kita mencapai puncak tauhid itu tidak bisa juga kita, oh saya sudah paham dengan tauhid, artinya kamu belum paham. Jadi, saya itu sudah sampai Pak, itu saya sudah ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Oh, belum ketemu. Nah, kalaupun misal katakanlah ada keyakinan misal. Nah, kemarin kan ada beberapa video kalau di YouTube itu ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dia selama ini sudah 40 kali katanya bertemu Allah Subhanahu wa taala gitu, dalam mimpinya gitu ya. Dalam mimpinya. Oke, kita selaku orang yang lain terhadap ulama itu ya kita berhusnuzon saja, mungkin saja gitu ya, mungkin saja. Tapi perihal ketemunya itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Nah, itu jadi ada dalam rasa sendiri-sendiri. Nah, kenapa tidak bisa diceritakan kepada orang lain? Ketika itu diceritakan kepada orang lain, yang timbul itu adalah fitnah. Nah, itu ya. Kalau diceritakan dengan orang lain, misalkan, oh Allah itu seperti ini. Apa bedanya Islam dengan yang lain? Mohon maaf, misalkan dengan Buddha. Nah, itu ada dewa-dewa. Nah, gitu kan. Nah, itu ya. Oke, itu nanti. Jadi, ciri-ciri seorang itu sudah paham tauhid atau belum, agak sulit mendefinisikannya. Tapi mungkin saja ada. Ya. Mungkin kelihatan, mungkin tidak kelihatan. Nah, kalau mau tahu orang yang sudah sampai puncak tauhid itu adalah orang yang tidur. Nah, kamu lihatlah orang yang tidur itu dia sudah sampai dalam puncak tauhid. Nah, jadi kalau kamu pengen sampai, jadi kalau kita ingin sampai kepada puncak tauhid, kita harus tidur. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita sadar ketika kita tidur, itu kan? Nah, itu ya. Jadi kalau memang Alvin mau mencari siapa sih orang yang sudah sampai puncak tauhid, oh gampang, lihatlah orang yang sudah tidur. Nah, itulah. Itu sudah sampai.
mencapai puncak tauhid. Ya, oke. Kalau dalam keseharian agak sulit. Ketika sudah bangun tidur, nah, kita sudah ngomong, nah itu sudah tercampur itu ya, sudah tercampur dengan kehendak nafsu, amarah, nah, semuanya dunia, itu sudah tercampur. Nah itu enggak, nah, belum sampai ke tauhidnya. Nah, tapi kalau mau lihat, nah lihatlah orang yang tidur. Nah itu sudah sampai kepada puncak tauhidnya. Nah, jadi Alvin kalau mau sampai puncak tauhid ya tidur. Nah, itu ya. Tapi tidur dalam bangun. Nah, bagaimana tidur dalam bangun? Tidur dalam. Jadi ada tidur di dalam bangun, ada lagi istilah mati di dalam hidup. Nah, lebih jauh lagi orang yang sudah sampai tauhid itu adalah orang yang sudah mati. Nah, itu. Nah, tapi sekarang nah, kalau kita ngomong, ayo berani enggak untuk ketemu Allah, tapi mati dulu gitu kan? Nah, pasti banyak yang takut gitu kan? Nah, jadi orang yang sudah sampai ketemu Allah, orang yang sampai puncaknya nian, itu ya mati. Ya. Tapi tentunya dalam kehidupan ini kita harus paham dulu bagaimana mati itu dalam hidup. Nah, jadi mati dalam hidup mungkin gitu ya. Mungkin. Tapi belum juga. Nah, selama dia masih berjalan, nah itu agak susah mendefinisikan. Oh dia ini sudah sampai tauhid, gitu ya. Agak susah. Jadi yang paling puncak itu orang yang sudah mati ya, itu udah sampai tauhidnya. Turun sedikit itu adalah orang yang tidur. Nah, itu. Turun sedikit itu orang yang sudah tidak punya ingatan, tidak punya, kasarnya orang gila, itu hampir mencapai tauhid. Nah, tapi jangan milo-ilo, kaget kamu milo-ilo gitu kan. Aku nak lulus mata kuliah fisika dan ilmu tauhid, aku nak milo-ilo. Nah, jangan itu gilo nih kan kaget kamu. Ya. Oke. Yang lain sambil ngobrol enggak apa-apa. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Jadi kita lanjutkan dulu sumber-sumber tentang keterangan tauhid itu ya. Nah, jadi yang pertama ini Bapak ringkas dulu. Nah, ada kalimat ya. Ada kalimat potongan dalam ayat ya. Ini diantaranya Quran surat Muhammad ayat 19 dan Quran surat As-Sod ayat 65. Nah, di sana ada potongan ayat yang berupa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini potongan ayatnya ya. Nah, tapi meskipun demikian kita harus hati-hati memaknai ayat tersebut ya. Artinya ada asbabun nuzul untuk setiap ayat itu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, mestinya kita harus paham dulu alasan kenapa ayat itu diturunkan, seperti itu ya. Oke. Jadi maksudnya nanti silakan kamu cari asbabun nuzulnya untuk kedua ayat ini gitu ya. Ya. Cari asbabun nuzulnya untuk kedua ayat ini. Nah, kalaupun misalkan susah Pak mencarinya ini referensinya mahal dan sebagainya, ya minimal buka Quran itu di sekitaran ayat ini. Jadi misalkan Quran surat Muhammad ayat 19, nah buka beberapa ayat sebelumnya dan buka beberapa ayat sesudahnya. Di situ biasanya termaktub atau tersurat maksud tujuan daripada diturunkannya ayat itu ya. Artinya kita tidak bisa mengambil langsung potongan surat. Nah, itu ya. Oke, itu nanti untuk yang lebih umum ya. Apalagi misalkan dia menyangkut dengan hukum-hukum tertentu dan sebagainya.
Nah, jadi mohon itu. Oke. Nah, tapi terlepas dari sana, misalkan, terlepas dari sana, ada beberapa potongan ayat tadi yang apa? Yang menyatakan tentang tauhid. Yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah. Nah, bila tiada ilaha. Ya. Jadi tidak ada ilah. Ilahi ini Tuhan. Ya. Tuhan. Tidak ada Tuhan illa. Nah, ya. Illa, double L, ada tasdid di lam, kecuali, itu menandakan kecuali. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi terlepas dari asbabun nuzul dan sebagainya, mari kita lihat ini secara filosofi. Ya. La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini bisa kita dikatakan bahwa ini adalah manifestasi dari kesadaran tauhid yang pertama. Jadi artinya segala sesuatu yang Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuhan yang berhak disembah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya seperti ini ya. Nah, ini supaya mudah kita memahami. Analoginya seperti ini. Tapi Allah Maha Suci daripada semua analogi ya. Jadi ketika kita ngomong la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bisa kita analogikan bahwa tidak ada presiden yang lain di Indonesia ini kecuali Pak Jokowi. Paham? Jadi presiden di Indonesia saat ini itu hanya Pak Jokowi. Ya. Meskipun Pak Jokowinya sekarang entah di mana, apakah dia ada di Jakarta, apa di Bandung, atau di mana. Sosok Pak Jokowinya juga seperti apa, apakah dia kurus tinggi, apakah badan besar misalnya kan, apanya tangannya besar sebelah, enggak tahu kan. Pokoknya presidennya sekarang di Indonesia adalah Pak Jokowi. Itu presiden saya. Jadi meskipun misal ada anak SD yang baru masuk sekolah kelas 1 misalkan. Nah, di sekolah diajarkan presiden yang pertama yang ada sekarang itu adalah Pak Jokowi. Padahal dia belum tahu, fotonya pun tidak tahu kalau tidak dikasihkan tahu misalnya kan. Nah, fotonya pun tidak tahu itu bahwa itu adalah presiden Indonesia. Yang dia tahu bahwa presiden Indonesia sekarang itu adalah Pak Jokowi. Ya, dia tahu saja itu saja. Tapi bentuknya seperti apa, kemudian dia berada di mana, sukanya Pak Jokowi itu seperti apa. Nah itu nggak ada, nggak bisa. Nah itulah analogi ya, analogi daripada la ilaha illallah. Jadi ya Tuhan yang kita sembah itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Nah, itu saja. Tapi yang bentuknya ini meskipun tidak bisa juga kita bayangkan ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ke dalam sifat-sifat 20 gitu ya. Nah, oke. Jadi misalkan mau kita bayangkan ini nah itu tidak bisa. Jadi meskipun demikian, jadi la ilaha illallah, jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi pokoknya Allah saja, entahnya Allahnya itu di mana, kalau mau ditanya, atau bentuknya seperti apa, pokoknya Allah saja. Ya, ini yang awal ya. Oke, analoginya tadi, ya. Jadi kalau mau mendalam,
pemikirannya, analogikan dengan yang tadi bahwa Presiden Indonesia saat ini itu adalah Pak Jokowi. Meskipun kamu belum pernah ketemu Pak Jokowi, tidak tahu Pak Jokowi itu seperti apa, suka makan apa, suka naik travel apa, nah, itu kan, apakah kesehariannya itu selalu bekerja ataukah cuman memerintah dan sebagainya, itu kita tidak tahu kan. Pokoknya sekarang presidennya adalah Pak Jokowi. Itu ya, itu analogi. Bukan artikan menyamakan Pak Jokowi Allah, enggak, bukan ya. Ini kan nanti videonya Bapak upload di YouTube, jadi nanti banyak orang yang salah tanggapan, nah itu kan. Enggak, mana ada. Itu hanya analogi supaya kita bisa memahami filosofi makna ini ya. Makna la ilaha illallah. Oke. Ya sama seperti yang sekarang lah, misalkan di UIN kita. Rektor UIN Raden Patah sekarang itu adalah Prof. Nyayu. Nah, udah itu. Kamu belum apakah pernah bertemu dengan Prof. Nyayu? Apakah sudah pernah ngobrol? Nah, itu. Apalagi mahasiswa baru yang masuk itu kan? Nah ini misalkan, oke lah sekarang kita perkecil lagi. Kaprodi Pendidikan Fisika sekarang itu adalah Pak Win. Ya kan? Oke, kamu mungkin pernah ketemu, tapi adik-adik tingkatmu yang baru masuk, dia tahu nama saja kan? Nah, dosen yang pikirannya galak ngane-ngane, yang suka membuat mahasiswa susah, itu Pak Suhadi misalnya. Itu kan? Nah, misal di dalam akademis kita, di dalam kelompok mahasiswa, buat grup di situ, oh, janganlah dek kau ketemu dengan Pak Suhadi, saro kau, itu kan, misal itu kan. Nah, ternyata dikenal bahwa dosen yang suka membuat susah mahasiswa, sering meribet-ribetkan, sering jelimet pertanyaannya ini, pokoknya killer. Nah, killer itu Pak Suhadi misalkan. Nah, kakak tingkatnya pernah ketemu dengan Pak Suhadi misalkan. Tapi adik tingkat yang baru masuk, yang mana itu kan? Dia hanya tahu bahwa yang paling killer itu adalah Pak Suhadi. Nah, itu ya, itu analogi. Nah, kemudian kalimat yang mengarah ke tauhid, tentang kesadaran tauhid, itu yang kedua, itu adalah la ilaha illahu atau la ilaha illahuwa. Bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, bisa dipahami? Kira-kira kalau misalkan ada mahasiswa mahasiswa angkatan baru yang semester 2 sekarang gitu kan. Tadi misalkan kamu si Alpin sudah ngasih tahu ke adik tingkatnya, karena sekarang posisinya mungkin sebagai pengurus HMPS. Nah, waktu itu dia ketemu dengan adik tingkatnya, "Dek, janganlah ketemu dengan Pak Suhadi, itu dosen yang paling killer," misalkan. Iya ya Kak, iya. Nah, akhirnya tercetuslah dalam benak si adik tadi bahwa dosen yang paling killer itu adalah Pak Suhadi, walaupun dia belum ketemu, gitu kan? Jadi Suhadi tadi itu hanya nama saja, dia baru mengenal nama. Ya. Jadi la ilaha illallah ini baru mengenal namanya saja. Ini salah satu nama Allah. Nah, ini hanya salah satu nama Allah. Jadi Suhadi tadi salah satu nama saja. Nah, tapi ketika menyebutkan la ilaha illallah, coba kira-kira dalam urusan akademis lah misalkan, adalah anak 2000 anak angkatan baru tadi, adik tingkatmu yang paling baru masuk semester 2 sekarang, PA-nya adalah Pak Suhadi. Nah, yang itu yang dikasih tahu oleh Alpin misalkan, oh dek, itu Pak Suhadi itu dosen yang paling killer misalkan, gitu kan? Nah, terus dia ada urusan akademis. Jadi bimbingan.
bimbingan bimbingan mata kuliah dan sebagainya, atau setoran gitu kan. Setoran juga paling nyusah ke bapak nih kan. Nah, gitu kan. Bimbingan terus ngomong dosen yang paling killer adalah dia. Nah, ini perhatikan tadi kalimatnya, dosen yang paling killer adalah Pak Suhadi. Oke. Dosen yang sekarang kalimatnya berubah, dosen yang paling killer itu adalah dia. Nah, kira-kira dalam konteks jarak itu bagaimana? Oke, ada yang bisa beri tanggapan? Dalam konteks jarak, coba. Lebih dekat lagi berarti maksudnya itu, Pak. Nah, bisa seperti itu. Jadi, kalau dosen yang paling killer itu Pak Suhadi, si mahasiswa boleh saja mengatakan itu di dosennya kan? Nah, dia ada di pagar alam sekarang, apalagi kuliahnya sekarang online, susah sinyal, pokoknya Bapak tidak tahu kumpul tugas hari ini, gitu kan? Nah, sampai tercetuslah di sana. Ionian, dosen yang paling nyusa ke itu Pak Suhadi, gitu kan? Tugas beda kate, diskon misalnya, itu kan? Nah, itu kan? Nah, boleh nih ngomong di dosen, di pagar alam, di lahat, nah, di Banyuasin, di Musi Banyuasin, boleh seperti itu. Tapi ketika ngomong la ilaha illallah atau dosen yang paling killer itu adalah dia. Nah, dia ini lada di prodi, lah datang. Oh, itu nah, dosen yang paling killer itu dia. Ah, itu kan? Nah, itu analoginya ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini beberapa ayatnya ya, nanti silakan kaji lagi dengan asbabun nuzulnya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga itu sebentar, mana ini panjang nih. Oke. Nah, nih. La ilaha illa anta. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, sekarang kan di kampus A, di kampus B kan ada semuanya ruangnya dibatasi kaca, gitu kan? Dibatasi kaca. Kalau la ilaha illa huwa tadi, nah, si mahasiswa itu menunjuk, oh itu nah dosen yang paling killer itu dari luar, karena kelihatan dari kaca kan, dia ngomongnya, Yonian itu nah dosen yang paling killer, nah itu kan, nah, dia masih sama kawannya, gitu kan, masih sama kawannya yang mau ngadep ke Pak Suhadi, gitu kan, oh itu nah dosen yang paling killer itu nah, gitu kan. Nah, tapi kalau la ilaha illa anta, nah, ya, tidak ada Tuhan selain engkau. Tidak katik dosen di prodi ini yang paling killer selain engkau, Pak. Ah, itu kira-kira duduknya di mana dia? Di mana kira-kira posisinya sekarang? Berhadapan langsung, Pak. Nah, ya. Jadi dia ada di depan Bapak ngomong, Bapak nih lah Pak, dosen yang paling killer. Nah, itu kan? Itu ya. Nah, itu perjalanan filosofi daripada kalimat-kalimat ini ya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir, ada la ilaha illa ana. Nah, ya. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, jadi pada konteks ini ya, si mahasiswa sudah berubah jadi Pak Suhadi. Karena dia muridnya Pak Suhadi, itu kan? Karena dia muridnya Pak Suhadi, belajar Cak Mano killer itu, sekarang dia ganti ke Pak Suhadi. Akulah sekarang yang paling killer di prodi ini. Ya.
Tapi hati-hati ya. Oke. Dalam konteks kalimat ini bisa juga ditandai sebagai suatu puncak tauhid. Tapi hati-hati, mestinya ini pun tidak muncul, tidak keluar dari ucapan. Ya, karena takut dijadikan apa? Kalau orang yang tidak paham menganggap yang mengatakan ini adalah Tuhan, tidak. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, apalagi yang memang kontroversi dengan bahasan-bahasan tauhid ini, berarti dia ini menganggap Tuhan. Jadi misalkan Bapak ngomong sekarang, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ada yang tidak setuju dan sebagainya. Berarti Tuhadi ini ngaku Tuhan. Itu ya. Padahal bisa saja ketika dia sudah mengatakan ini, bisa saja dia sedang tidur kan? Bisa saja dia sedang tidur, artinya dia sudah tidak berakal lagi. Artinya kalimat ini tidak didasari dengan dorongan nafsu. Ya. Jadi kalau kita bangun itu, tidak tidur itu paling banyak nafsu. Entah itu nafsu makan, nafsu baju, nafsu pokoknya paling banyak nafsu. Nah, itu. Hanya harus tidur tadi. Ketika tidur tidak ada lagi nafsu. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi ketika keluar kalimat ini, jangan-jangan yang mengatakan itu tidak lagi didorong dikendalikan oleh nafsu, tapi juga kalau lagi belajar misalkan balik-balik ini setelah ini, apalagi yang sedang KKN, la ilaha illa ana, gitu kan? Mati kamu digebuki wong di sana. Ya, itu. Jadi hati-hati dengan ini ya. Kalau tidak paham dan tidak berbicara kepada yang paham, maka ya paling sederhana sekarang kamu disesatkan orang, menganggap sebagai Tuhan. Itu paling parah. Nah, nasib kamu akan sama dengan Al-Halat, nasib sama dengan Teh Siti Jenar, Hamzah Pansuri di Sumatera, kemudian ada satu lagi di Kalimantan. Nah, itu akan bernasib sama seperti itu. Kalau tidak berbicara pada tempatnya dan pada audien yang sama. Itu ya, jadi hati-hati dengan yang ini. Meskipun itulah puncak tauhid sebenarnya, tapi tidak harus diucapkan. Itu tadi. Jangan-jangan tadi kalau ini kita ucapkan ketika bangun, jangan-jangan kita masih diikuti masih terdorong oleh nafsu, minimal nafsu menjadi Tuhan. Ayo. Ya kan? Kalau ada nafsu menjadi Tuhan, maka dia akan berusaha menguasai yang lain, kan itu kan? Padahal enggak seperti itu ya. Oke, hati-hati dengan yang ini. Nah, ini makna daripada beberapa kalimat atau beberapa potongan ayat tentang tauhid. Ada la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Nah, itu ya. Oke, jadi khusus di bagian ini mestinya ada usaha, ada pemahaman yang harus digali lagi lebih dalam, ya, terutama dengan para guru-guru, orang-orang yang paham akan hal itu. Jangan kamu nanya dengan orang-orang yang bertentangan, kamu tidak akan dapat. Ya, jadi misalkan kamu tanya ini dengan orang-orang yang memang bersih kuku dengan dengan pegangan dengan ada bagian-bagian, ada ulama yang memang tidak sampai di sini. Kemudian dia bersih kuku bahwa dialah yang paling benar. Nah, jangan bertanya dengan seperti itu. Nanti ya
bukan pencerahan yang dapat, malah provokator yang akan dapat, gitu ya. Nah itu, jadi kalau bertanya kepada seseorang, bertanya kepada sesuatu, kalau itu nasihatnya menimbulkan ketenangan dalam jiwa, dalam batin, ya ikutilah nasihat itu. Tapi ketika nasihat itu menimbulkan amarah, nak marah, oh laju, misalkan. Nah, jangan ikuti. Misalkan Alvin minta nasihat kepada kawannya. Oh, cak mano, oh inilah aku dengan Pak Suadin, hancurnya anak mana lah. Iyo, dia tuh ini, Vin. Nilai kita tuh dibuat macam ini. Nah, panas Alvin kan? Nah, itu jangan diikuti. Nah, ya, itu nasihat itu jangan diikuti. Jadi kan buat panas itu kan. Oh iya nih kan Pak Suadin, awas baik, jengoklah kaget. Nah, ini kan itu buat panas. Buat panas otak, hati meledak. Nah, itu enggak usah. Jadi kalau ada ngomong, iya mungkin memang kita niantin kurang belajar, gitu. Cobalah kita belajar lagi ini. Nah itu mungkin bisa diikuti, gitu ya. Nah, jadi kalau bertanya kepada seseorang, hasilnya membuat hati enak, tenang, adem, gitu ya. Nah ikutilah itu ya. Ya apapun itu ya. Meskipun dengan kasarnya dengan orang gila sekalipun misalkan. Ya. Kamu habis misalkan kamu kesasar misalnya hanya ada satu orang yang ketemu yang itu mau ditanya, nah ternyata yang nggak ditanya ini wong gilo gitu ya. Nah, terus kamu nanya jalan, Pak kemana jalan ke misalkan ke Palembang, misalkan dia sekarang kamu berada di Prabu Muli misalkan, nah, nggak ada wong tempat nanyo, kamu juga nggak tahu arahnya kemana, Pak cak mana nak ke Palembang, oh ke sana misalkan dia ngomong ya. Terus arahnya yang secara logika, secara perasaan nggak masuk akal di kamu, enggak bapak ini kan, nah itu nggak usah diikuti. Tapi kalau misalkan oh ke sana misalkan, oh dari logika ini, oh ya benar, nah ikutilah ya. Jadi hati-hati dengan kalimat ini. Kemudian kalau bingung tanyakanlah kepada orang yang memang sudah paham boleh, atau minimal kepada sepemahaman. Ada yang tidak sepemahaman ya tentu akan disalahkan gitu ya. Nah, ada filosofi daripada mengenai kalimat ini. Ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ada filosofi yang diceritakan oleh Sabrang anaknya Cak Nun. Nah, jadi ada dalam satu bahasan dia memaparkan perihal mencari kebenaran. Jadi si Sabrang ini mengilustrasikan kita mencari kebenaran itu ibarat kita mencari hakikat sebuah bunga. Nah, kita tidak tahu bunga itu seperti apa, terus dicarilah. Nah, dicari. Terus ketemu, hanya deskripsi. Oh, kata orang bunga itu bentuknya bulat, terus ada bentuk yang seperti daun keladi misalkan, warnanya merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah itu hanya deskripsi bunga saja, ya, hanya deskripsi bunga, belum ketemu dengan bunganya. Nah dicari lagi, nah ketemulah sketsa gambaran yang pakai pensil yang menggambarkan deskripsi tadi. Nah, dilihat, oh ini bunga, gitu kan? Masih sketsa, masih gambaran biasa. Oh ini bunga. Tapi itu pun hanya sketsa bunga, belum bunga yang sesungguhnya. Terus dicari lagi.
dicari lagi, oh ketemulah hasil foto, hasil potret. Nah, kita moto bunga kemudian dicetak, oh yang bentuknya sama, hanya berupa ini sekarang lebih kelihatan, warnanya lebih kelihatan, lebih alami dan sebagainya seperti itu. Tapi itu pun hanya foto bunga, bukan bunga yang sebenarnya. Oh, kalau begitu ini bukan bunga, ini hanya foto bunga saja. Nah, terus mencari lagi, dicari lagi sampai ketemu yang asli bunganya ya, masih dalam tanda petik aslinya ya. Jadi yang ketemu wujudnya bunga misalnya kan. Nah, wujudnya bunga. Oh, ternyata ini tumbuhannya, bentuknya, bentuk 3 dimensi. Kalau foto tadi kan bentuk 2 dimensi. Nah, sekarang bentuk 3 dimensi. Yang kelihatan memang bisa dipegang, bisa diraba dan sebagainya. Daunnya bisa dirasakan itu ya. Nah, tapi di sana pun dia belum yakin bahwa itu adalah bunga. Ya. Nah, kemudian barulah dia bertransformasi, berubah jadi bunga. Nah, akan tetapi ketika dia sudah berubah jadi bunga, sekarang dia pun tidak yakin bahwa dia itu adalah bunga. Nah, itu filosofi ya, filosofi daripada kalimat tauhid. Jadi maksudnya setelah sampai di sini pun, setelah sampai di sini la ilaha illa ana, ya jangan ngaku-ngaku Tuhan. Gitu ya. Kalau kita ngaku Tuhan, ya memang kita bisa ngatur bumi, enggak kan? Kalau Bapak dianggap Tuhan, yang zolim-zolim sudah Bapak bunuh semua, itu kan? Misal itu kan, yang pokoknya yang minta-minta swargo itu apa anjuk kalau nah swargo mbek gitu kan. Nah, itu kan. Misalkan atau saudara-saudara di Palestina misalkan, nah kita menangkan Yahudi, nah cuman kita tutup ini kan. Nah, itu kalau Bapak dianggap Tuhan, tapi kan enggak bisa. Iya. Tuh ya, jadi hati-hati dengan kalimat la ilaha illa ana. Oke, ada yang ditanya, ada yang didiskusikan lagi? Yang lain? Iya. Iya, ditanya. Jadi kalaupun belum, nanti videonya Bapak upload di YouTube, kemudian tolong dipahami pelan-pelan ya, pahami pelan-pelan, terutama bagian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana ya. Jadi dipahami pelan-pelan, jangan terburu-buru, karena nanti kalau terburu-buru takutnya itu diikuti dengan nafsu yang lain ya. Jadi salah paham, ujung-ujungnya salah paham ya. Ujung-ujungnya salah paham, salah pemahaman, gagal paham ujung sekarang gitu kan. Nah, gagal paham. Oke, kalau tidak ada nanti silakan absen di e-learning. Kuliah pagi ini kita cukupkan sampai sini ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.